Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Layanan Khusus Pendidikan. Selamat menyaksikan. A. Konsep manajemen. Manajemen merupakan suatu proses susunan atau rincian dengan menggunakan sumber yang bersifat potensi, baik manusia maupun non-manusia, untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Dalam proses dan fungsi manajemen menurut George R. Terry, dimulai dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pergerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Proses ini berjalan secara siklik serta menggunakan proses akhir, yaitu pengawasan atau controlling. Setelah itu, akan balik ke proses pertama, yaitu perencanaan atau planning. Tujuan dari terdirinya bimbingan di suatu lembaga pendidikan yang pertama yaitu mengembangkan arti dan pemahaman diri, yang kedua mengembangkan suatu pengetahuan tentang jenjang pendidikan dan pekerjaan untuk kehidupan selanjutnya, yang ketiga mengembangkan suatu pengetahuan tentang apa itu nilai dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat. Yang keempat, mengembangkan suatu pengetahuan dan dapat memecahkan suatu masalah. Yang kelima, mengembangkan suatu pengetahuan yang dapat merencanakan masa depan, bakat minat dan kemampuan diri. Yang keenam, mengatasi kesulitan dalam memahami diri sendiri dalam lingkungan dan berbagai nilai. Yang ketujuh, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan minat dan bakatnya dalam suatu perencanaan masa depan yang baik dan menyenangkan pendidikan dan pekerjaan yang tepat. Yang ke-8, mengatasi kesulitan dalam belajar dan hubungan sosial. Ada beberapa jenis layanan khusus di sekolah, yaitu yang pertama, layanan bimbing konseling atau BK. Yang kedua, layanan kesehatan sekolah atau UKS. Yang ketiga, layanan kafeteria sekolah atau bisa disebut dengan kantin. Yang keempat, layanan transportasi sekolah. Yang kelima, layanan perpustakaan sekolah. Yang keenam, layanan laboratorium atau lab. Prinsip-prinsip manajemen layanan khusus pendidikan. 1. Prinsip-prinsip hubungan siswa bimbingan. Yang pertama, suatu layanan bimbingan harus diberikan kepada siswa. Yang kedua, seorang pendidik harus memiliki kriteria agar bisa mengajar suatu layanan bimbingan kepada siswa. Yang ketiga, suatu program bimbingan yang dibawa oleh pendidik memiliki sifat wajib dipublish kepada siswa. Yang keempat, dalam layanan bimbingan seharusnya bisa menjalankan tugasnya dengan cara memiliki kebutuhan individu kepada siswa yang dibimbing. Yang kelima, dalam keputusan terakhir, suatu proses bimbingan dapat ditentukan oleh seseorang yang dibimbing. Tugas seorang siswa yaitu membantu menyelesaikan masalah dengan keputusan yang logis, sehingga siswa dapat mengambil keputusan yang diinginkan untuk kedepannya. C. Teknik manajemen pendidikan khusus. Teknik manajemen pendidikan secara umum merupakan cara pengelolaan sarana, alat dan perlengkapan manajemen pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam teknik manajemen pendidikan yang menggunakan teori yang sama dengan seni, manajemen tertentu bisa berhasil sedangkan teknik manajemen lainnya tidak aman. Sementara itu, pengertian teknik manajemen pendidikan sebagai ilmu adalah kemampuan untuk memandu pelatihan dalam melaksanakan teknik manajemen pelatihan yang terpenting merupakan bagian dari keterampilan manajerial atau managerial skill. Teknik manajemen dalam pendidikan bersifat khusus. 1. Teknik manajemen untuk memecahkan masalah. 2. Teknik manajemen untuk perkembangan organisasi. 3. Teknik manajemen untuk mengembangkan hubungan manusia. 4. Teknik manajemen pilihan pribadi. 5. Teknik manajemen inovasi. 6. Teknik diskusi. Manajemen peningkatan untuk memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Mutu sekolah harus ditingkatkan. A. Peningkatan kualitas hanya dapat dicapai dengan kepemimpinan yang baik. B. Peningkatan kualitas harus didasarkan pada informasi dan fakta kualitatif dan kuantitatif.
C. Peningkatan mutu perlu memberdayakan dan melibatkan seluruh elemen sekolah. E. Tujuan peningkatan mutu adalah agar sekolah dapat memuaskan siswa, orang tua, dan masyarakat. A. Evaluasi sekolah. Langkah-langkah NES marketing yang akan dilakukan adalah 1. Tetapkan fokus. 2. Mendefinisikan aspek variabel atau pointer. 3. Menentukan standar. 4. Tentukan kesenjangan yang ada. 5. Perbandingan normal dengan kita. 6. Merencanakan tujuan untuk mencapai standar. 7. Perumusan metode program untuk mencapai tujuan. 8. Kualitas asuransi.